Puji Tuhan, Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua, amin. Haleluya. Satu hal yang kita syukuri kepada Tuhan Yesus, selama satu minggu ini kita boleh melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita di dalam satu sukacita dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini kita boleh datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan ini, untuk kita boleh bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak persoalan pergumulan, tapi yakin percaya hari ini kita akan mengalami kelepasan kemenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Saudara kasih Tuhan, kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Kita satukan pikiran kita, jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pengharapan kami. Kami percaya Yesus bahwa Engkau adalah perlindungan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian di hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk menikmati setiap kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Sebut Dia Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi naikkan pujian ini Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, amin. Penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan hormat kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau pengharapanku. Amin. Kami percaya hanya kepadamu. Oh Yesus. Yes, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang selalu kami puji. Amin. Katakan, mulutku
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Lebih sungguh lagi katakanlah yang dipuji, Disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Semua katakanlah yang dipuji, layak dipuji, disembah. amin. Yes. Hanya Kau Tuhan yang layak kami puji, yang kami sembah. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari semua kita angkat tangan kita di hadiratnya, katakan layak. Layak dipuji, disembah. Yes, amin. Oh, Saramaya lalamaya, sikaramaya lalamaya, saramaya samya. Sikaramaya lalamaya, sikaramaya sanamaya se. Amin, amin. namamu besar. Sekali lagi lebih sungguh lagi. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Layak dipuji, disembah. Yes, haleluya. Oh, Kau yang bertata di setiap pujian kami Tuhan. Oh, amin. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar terpuji. Sekali katakan. Namamu besar Haleluya, haleluya. Salamaya lamaya, salamaya sikaramaya lalamaya se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami syukuri di hadirat-Mu, ketika kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, menjamah kami, mengurapi kami. Kami serahkan Tuhan ibadah GBI Tanah Merah ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau tahbiskan dari awal, pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara coba lihat kiri kananmu. Ada siapa di sampingmu? Ayo, kasih dia salammu. Mari kita memberkati satu dengan yang lainnya. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Bersukacita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru di Semua katakan haleluya, ku berserah.
kejadian di sini ya, tapi nggak apa-apa. Haleluya. Tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Kasih tosnya dong kiri kanannya. Haleluya. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya akan buka ruang kesaksian sebentar. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi silakan. Kesaksian pujian. Ada? Oke, baik kalau tidak ada. Ibu-ibu. Oh ya. Ibu-ibu tenggelam nih. Ayo ibu-ibu, kata Ibu Gembala. Ayo kita memuji Tuhan. Kamu ibu. Mari kita ibu-ibu sambil bagian teknisi juga lagi memperbaiki di depan. Ayo ibu-ibu.
Puji nama Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan yang melayakkan seluruh hidup kami, dan kasih-Mu-lah Tuhan yang membuat kami terhubung dengan Engkau. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung
sembah dia. Fokuskan dan tujukan hati pikiranmu untuk memandang dia. Sembah dia. Karena itu yang dikehendaki Tuhan daripada kita. Untuk kita menyembah dia, meninggikan dia. Dengan segenap hatimu. Worship leader dan singer yang menyembah Tuhan dengan haleluya. Jemaat, sembah dia dengan segenap hatimu, tapi tanpa suara. Ketahuilah di atas pujian penyembahan orang percaya Allah bertahta. Apapun yang menjadi cerita jiwamu, pergumulanmu, saat engkau mengatakan haleluya, menyembah dan meninggikan dia, di situ dia hadir. Tuhan tahu cerita jiwamu, Tuhan tahu pergumulanmu. Bersama-sama. Amin.
Bapa buat hadirat-Mu yang kami boleh rasakan saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Jesus. Seluruh pujian penyembahan kami terimalah menyenangkan hati-Mu. Amin. Karena itulah yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami tidak bisa melakukan lebih dari itu. Selain persembahkan hidup kami juga Tuhan. Kami tahu itu tidak bisa membalas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Namun seberapapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, yang kami lakukan, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau sudah ada di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tolong tisu ya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Giliran saya tiap minggu terakhir ya untuk menyampaikan pesan kebenaran Tuhan. Biarlah apa yang saya persiapkan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita buka di kitab Ibrani 13 ayat 6 dulu. Ibrani 13 ayat 6. Saya minta salah satu bisa membacanya. Ibrani 13 ayat 6. Ayo, ayat 6 dan 7, ya, ayat 6 saja. Silakan. Sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Jadi di sini saya dapat pesan Tuhan. Karena ini menjadi jawaban juga buat saya. Ya. Tuhan selalu perhatikan saya dan saudaraku. Sehingga dia katakan hari ini, di akhir bulan ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi di sini diingatkan supaya kita tidak boleh takut. Karena iblis itu tidak pernah tinggal diam. Dia tahu waktunya sudah dekat untuk dihukum. Di mana-mana terjadi malapetaka seperti yang dikatakan kitab Wahyu. Ya. Saat Lucifer itu dilemparkan ke muka bumi, dikatakan, "Wahai celakalah langit, celakalah bumi." Di mana-mana terjadi malapetaka, khususnya sekarang ini ya saudaraku di semua negara. Tapi itu ada maksud Tuhan. Tuhan izinkan itu. Iblis bekerja begitu jahatnya, tetapi Tuhan selalu memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Karena Dia adalah penolong kita satu-satunya. Oleh karena itu dikatakan kita jangan takut. Iblis selalu memperalat manusia. Ya. Dia selalu menunggu ada celah. Di mana ada celah dia masukin. Di mana ada umat manusia yang sedang terlena atau yang tidak berjaga-jaga, itulah celah yang dimasuki iblis. Sehingga bukan merugikan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa. Saudaraku, di sini Tuhan ingatkan buat kita, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Penolong dikatakan siapa penolong kita?
Yesus Kristus Allah kita ya. Dia turun menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sudah ada di antara kita. Tetapi manusia kepunyaannya menolak dia. Bukankah banyak umat Tuhan, umat manusia, bukan hanya umat manusia, umat yang sudah mengakui pengikut Tuhan. Banyak menolak apalagi di akhir zaman ini. Maka ada firman Tuhan mengingatkan buat kita. Tidak semua yang terpanggil itu akan terpilih. Yang awal jadi yang terdahulu, yang awal jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Orang yang tadinya nggak mengenal Tuhan, tapi kita lihat sekarang banyak orang datang pada Tuhan. Dengan banyak Tuhan izinkan malapetaka seperti yang kita dengar dan lihat dari itu ya, dari berita bagaimana Los Angeles dan apa satu lagi San Francisco ya, itu dibakar hangus. Ini mengingatkan buat kita juga. Seperti kemarin itu di Glodok, saya jadi teringat Pak Jabat dulu di Glodok, Pak Jabat. Iya Pak, di situ ya Pak ya. Nah, kalau seandainya Pak Jabat masih di situ sekarang ini, saya bayangkan, aduh kasihan amat gitu. Tapi Tuhan itu dahsyat. Sekian puluh tahun kemudian baru Pak Jabat akan mengatakan dan kita mengatakan, dahsyat Tuhan itu rancangannya. Rancangannya tidak pernah gagal. Rancangannya bukan kecelakaan. Rancangannya ada damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Nah, kita lihat beliau setelah sekian puluh tahun di Glodok. Saya masih jadi teringat waktu melihat kebakaran di Glodok itu, saya teringat waktu Pak Jabat mulai berjemaat di sini. Udah mau ikut doa puasa ya. Doa malam, saya bilang Pak siap melayani Pak. Oh jangan dulu, aku kan masih ngerjain yang belum bener. Katanya gitu, aku kan jadi dulu Pak Jabat ini bosnya itu apa? CD bajakan ya. Wah dikirim ke seluruh Indonesia itu CD bajakannya. Oh, tapi pada waktu saya tawarkan itu pada Pak Jabat, nanti dulu Ibu, saya masih melakukan hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lama, terus selalu diganggu terus jualannya, dagangannya. Diganggu terus sampai anak buahnya kadang ditangkap lah, dirahasia lah. Sampai akhirnya menyerah. Udah aku akan tinggalkan ini pekerjaan. Akhirnya ditinggalkan itu usahanya. Berusaha dengan hal-hal yang lain yang bagus ya, yang tidak melanggar peraturan pemerintah ya. Akhirnya beliau itu usaha apa aja dijalanin. Jatuh bangun. Seperti yang disaksikan Pak Jabat itu, pernah satu kali beliau itu mau pulang aja ke kampung. Sudahlah, aku menyerah Bapak Ibu Gembala, kami pulang kampung aja. Rasanya jatuh bangun terus begini, enggak mampu saya. Waktu itu sudah mulai buka usaha di Bekasi, bukan di tempat yang sekarang. Tapi enggak jalan. Enggak ada kemungkinan, ada tanda-tanda untuk berkembang. Pak sabar, ayo kita berdoa. Pergi kami dengan Pak Gembala waktu itu ke tempat usahanya, di pabriknya yang pertama kali dibangun. Menyewa tempat waktu itu. Kami berdoa di sana, Pak Gembala kasih minyak urapan di seluruh ruangan, di ruangan pabriknya, di lahan di situ. Kita doa dan puji Tuhan. Gak jadi pulang sampai sekarang. Kalaupun pulang di sana hanya melihat ada proyek atau ada usaha apa. Dan melihat keluarga. Ya, saudaraku yang tadinya udah putus asa. Tapi karena doa dan doa yang kita utamakan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara hidupmu. Karena Dia penolong yang sejati.
Kalau di sini dikatakan ya di kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6, penolong kita mempunyai gelar-gelar yang sangat mendalam. Masing-masing mencerminkan aspek unik dari peran ilahi dan manusianya. Antara lain, 1, penasehat ajaib. Penolong kita ini digelari atau disebut penasehat ajaib, yang menunjukkan atau menyatakan hikmat yang melampaui kemampuan manusia, dan kita bisa, para pengikutnya, melalui kompleksitas kehidupan dengan hikmat ilahi. Yesus pada waktu itu menjadi manusia, memiliki semua kualitas konselor yang sempurna. Ini teladan, contoh mengapa kita sekarang memberi diri sebagai konselor. Ayo, dengan kita mempunyai hati konselor, kita mempunyai hati untuk menasehati, untuk mengkonseling saudara-saudara kita, sahabat kita atau teman-teman kita, terutama jemaat kita. Kalau engkau punya hati sebagai pengkonselor, itu sangat mulia saudaraku. Sangat mulia. Di sini katakan dia penasehat ajaib. Jadi penasehat ajaib yaitu Tuhan itu sebutannya, kualitasnya itu konselor yang sempurna. Kalau kita mah ya gak sempurna, tapi Tuhan pakai juga kita. Dalam keterbatasan kita Tuhan akan pakai, amin. Yang kedua dikatakan di sini saya tambahkan, ajaib mengandung makna atau arti dalam konotasi Ibrani yang sulit atau tidak dapat dipahami, serta mengagumkan, dan deskripsi tentang Yesus Kristus sebagai Mesias menunjukkan kapasitas yang luar biasa yang melampaui pemahaman manusia, yang menunjukkan sebagai penasehat yang penuh dengan kebijaksanaan dan bimbingannya bersifat ilahi. Nasihatnya tidak hanya bermanfaat tetapi juga sempurna. Ya, sempurna saudaraku. Ajaib mengandung makna arti dalam konotasi Ibrani yang sulit tidak dapat dipahami serta mengagumkan, ya. Tadi saya katakan. Jadi saudaraku, kita sangat kagum di mana Tuhan kita itu penasehat yang ajaib, yang kualitas sebagai konselor atau pengkonseling yang sempurna. Kita juga harus menuju ke sana. Yang kedua dikatakan Raja Damai. Raja Damai merangkum misinya untuk mendamaikan manusia dengan Allah, ya. Itu kalau kita lihat di kitab Yesaya tadi. Di kitab Yesaya ya tadi kan, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 itu dikatakan tadi penasihat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa dulu, ya. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu menunjukkan atau menekankan sifat ilahinya, meneguhkan kepercayaan umat Kristen atau Kristiani pada keilahian Yesus dan peran-peran integralnya dalam keilahian. Ya, jadi Allah kita itu Allah yang perkasa, yang penuh kuasa, membuat kita yakin, membuat kita mengimani bahwa kita sebagai umat Kristiani atau Kristen harus beriman atau percaya sungguh bahwa keilahian Yesus dan peran-peran integrasinya dalam keilahian itu sungguh dahsyat, bahwa dia adalah Allah yang sempurna, Allah kita yang kekal. Itulah disebut dikatakan Allah yang perkasa. Lalu dikatakan Bapa yang kekal. Tadi sudah saya sebutkan bahwa integralnya dalam keilahian itu, bahwa dia itu ada Bapa yang kekal. Bapa yang kekal menunjukkan kepemimpinan yang abadi dan kekal, menggambarkan Yesus sebagai figur seorang Bapa. Ya, Bapa yang kekal sebagai figur seorang Bapa atau seorang ayah yang bimbingan dan perlindungannya abadi. Jadi makanya saya kalau sekarang ini sendiri ya, saya selalu katakan, Tuhan Engkau Bapakku, Engkau ayahku, Engkau sahabatku,
Engkau kekasih jiwaku Tuhan, tolong aku. Teguhkan hatiku. Saudaraku, iblis selalu mencari celah di dalam kedukaan saya. Membuat saya gak sensitif. Sedikit ada kata-kata yang kurang sudah aduh jangan-jangan hidupku ini mengecewakan ya. Jangan-jangan ucapanku mengecewakan. Jadi sensitif sekali saudaraku. Terus saya disadarkan. Iblis itu begitu jahatnya mau mengintimidasi. Bahkan setelah Opung Gembala meninggal, Opung Gembala sudah dipanggil Tuhan. Setiap saya mau khotbah akhir bulan, saya selalu diintimidasi dengan nanti kamu jatuh waktu khotbah. Terus itu. Tadi aja pagi tadi waktu Bang Frederick tanya, Pak Gembala nanya, Mama yang Mbak Firman kan? Ya aku siap aja tetapi ya kau siap juga kayaknya Mama lagi lemah ini. Karena tadi bangun itu lemah sekali saya. Iya. Terus didoakan sama Pak Gembala. Udah saya mau doa. Nah, didoakan. Jadi hilang itu. Intimidasi itu hilang. Dan setelah saya di sini, setelah kita menyembah, sudah gak ada lagi intimidasi itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku saya itu rasanya sering kali datangin, kamu kan gak lama lagi juga pergi. Sampai saya kalau melihat di rumah itu, makanya saya bongkar gudang, apa aja sih yang di gudang ini. Saya bongkar semua, peti-peti, dus-dus saya bongkarin gitu. Terus saya lihat, ternyata ini gak ada lagi daya tariknya. Saya dulu paling suka buka lemari mengagumin gitu ya. Sekarang rasanya ya kalau harus saya pakai karena saya harus melayani atau mau pergi ya. Tapi tidak saya nikmati keindahan apa yang saya pakai. Benar saudaraku. Rasanya hampa, yang kedagingan atau keduniawian itu rasanya hampa semua. Dan memang kerinduan saya sekarang ini, bagaimana Tuhan kalau engkau masih izinkan aku hidup, biarlah masa tuaku ini mampukan aku menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya seperti saya katakan waktu saya ditawarin anak-anak, ganti mobil ya Ma, yang pendek yang bisa Mama naik langsung. Enggak. Kalau ada uang, kasih aja, taruh di tabunganku untuk kupakai pelayanan. Saya bahagia sekali kalau melayani dengan memberkati begitu. Menolong orang, memberkati. Saudaraku, setelah Pak Gembala pergi, anak-anak tidak pernah saya kasih tahu. Berapa orang yang butuh pertolongan, saya pinjamin uang. Sampai tabungan saya minim sekali. Tapi saya enggak khawatir. Saya percaya itu izin Tuhan untuk saya menolong orang lain. Di dalam saya berduka, tapi hiburan saya kalau bisa menolong orang lain. Makanya sekarang kalau ada lagi naik mobil, ada orang yang minta-minta, saya terus kasih itu. Bahagia saudaraku. Jadi di sini Tuhan ingatkan buat kita bahwa Bapa yang kekal itu menunjukkan kepemimpinan yang abadi dan kekal, menggambarkan yaitu Yesus sebagai figur ayah, figur seorang Bapa yang memimpin kita dan melindungi kita secara abadi. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Berhentinya saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Tapi Tuhan sudah taruhkan di tempat yang indah. Amin. Di sana dipelihara. Di sana oleh pelayan malaikat Tuhan. Di Firdaus. Saudara ingat. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil saudara dan saya. Tetap harus ingat firman Tuhan yang mengatakan selangkah juga maut adanya. Kita tidak tahu. Saya kalau lihat foto-foto atau video,
di tahun lalu, tahun 23. Ya waktu pas saya ulang tahun kalau nggak salah itu. Pak Gembala masih peluk saya. Nyanyi kami berdua di depan. Indah rencanamu Tuhan. Sambil dia peluk saya. Ternyata itu pelukan terakhir di depan jemaat. Karena tahun berikutnya tidak lagi. Waktu ulang tahun Pak Gembala itu. September 23. Sebelum ulang tahun lagi. Pak Gembala sudah dipanggil Tuhan. Jadi ayo selagi Tuhan kasih kita hidup. Ayo hidup kita. Betul-betul kita hayati. Betul-betul kita renungkan. Kita menyatu dalam hidup kita. Yang dikatakan bahwa Allah itu penolong kita. Tuhan itu penolong kita satu-satunya. Tuhan itu yang gelarnya Allah yang perkasa, Allah yang penasihat ajaib, dan Bapa yang kekal, saudaraku. Dan terakhir Raja Damai. Raja Damai merangkum misinya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Yaitu membawa kedamaian abadi. Ya, membawa kedamaian abadi yang melampaui solusi politik dan duniawi. Melampaui segala-galanya, saudaraku. Dialah mendamaikan kita dengan Allah. Dia turun jadi manusia. Dia adalah Allah. Tapi turun dia menjadi manusia yang disebut Yesus. Dan dia menyatakan wujud pribadinya sebagai manusia. Tapi manusia yang adalah Raja Damai. Ya. Nubuatan yang terlihat di Perjanjian Baru mengenai kelahiran, kehidupan dalam pelayanannya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus selaras dengan karakteristik dan peran yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi yang dikatakan di kitab Yesaya ini ada di Yesaya 31 juga ya saudaraku, dan di Yesaya 9 ini itu adalah karakteristik daripada Tuhan Yesus sebagai Allah. Sebagai di sini dikatakan Raja Damai. Kalau dikatakan di Yesaya 31, di Yesaya 31 ayat 6 dan 7. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Saudaraku, kalau kita masih memberhalakan apa yang kita punya, kalau kita masih memberhalakan kehidupan kita atau kehidupan anak-anak kita, memberhalakan hal-hal yang lain, di sini Tuhan ingatkan harus kita buang. Harus kita tinggalkan berhala-berhala. Mungkin berhala adat istiadat. Oh, adat istiadat lebih kuat daripada iman kepada Tuhan Yesus. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan, mulutmu memuji-muji aku tapi hatimu jauh daripadaku. Karena hanya adat istiadat nenek moyangmu yang kau pelihara. Ini. Jadi kita bilang percaya Yesus, pengikut Yesus. Tetapi kita memberhalakan adat istiadat nenek moyang kita. Dan ini dikatakan di kitab Yesaya. Ya, karena kita sudah tahu bahwa Dia penolong satu-satunya. Ya, judulnya aja Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Di Yesaya 31. Jadi keadaan Yesus sebagai manusia. Allah yang turun menjadi manusia itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Ya. Di Yesaya 9 ayat 6 tadi dan Yesaya 31 ayat 6 dan 7 ya. Bukan sekedar ramalan atau kabar tentang berbagai peristiwa, tetapi penyataan tentang harapan abadi dan kehidupan kekal yang dibawa atau dikerjakan oleh Yesus Kristus.
Jadi bukan hanya ini ya, berita ini, Allah itu dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini gelar-gelar yang diberikan. Tapi semuanya itu ada maknanya yang luar biasa. Yang membuat kita harus semakin yakin bahwa Allah kita yang maha perkasa, dialah penolong satu-satunya buat saudara dan saya. Melalui kuasa Roh Kudusnya yang dicurahkan. Karena Tuhan Yesus pernah katakan waktu dia mau naik ke surga, aku tidak biarkan kau yatim piatu. Amin. Aku akan memberikan penolong bagimu. Yang akan menolong engkau, yang akan menghibur engkau. Bahkan yang akan mengingatkan engkau atas semua yang sudah ku beritahukan kepadamu, kata Tuhan. Jadi kalau kita masih tidak yakin bahwa setelah Yesus naik ke surga itu Roh Kudus turun. Ingat saudaraku, Roh Kudus pertama kali tercurah. Pertama kali di mana? Di Yerusalem. Yerusalem. Dan dikatakan saat pencurahan Roh Kudus akhir. Kapan itu pencurahan Roh Kudus akhir? Sekarang ini. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, anakmu laki-laki akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi tentang Yesus ini, tentang Allah ini. Saudaraku, ayo bangkit kita dari keterpurukan kita. Aku setelah berapa kali selalu ada celah, selalu mengintimidasi saya bahwa saya akan mati. Saya akhirnya katakan, kapanpun aku mati, aku udah siap. Tapi selagi Tuhan mau masih pakai aku, perlengkapi aku Tuhan. Hiburkan aku, meskipun masih tiap hari kalau habis pulang dari mana itu, loyo lagi. Nah, itu intimidasi itu datang. Aduh, sendiri lagi. Jadi makanya kalau cucu-cucu saya datang atau ada teman-teman atau saudara datang itu saya bahagia banget. Biarpun saya harus keluar uang untuk beli makanan atau beli apa itu bahagia saya. Saudaraku, apalagi kalau seperti berapa kali ya Pak Jabat selalu hadir kalau pulang gereja malam itu sebelum pulang kami ibadah dulu. Kita ibadah ya Inang, Amang, supaya nanti kalian tinggal tidur pulang. Enggak punya utang lagi. Kan kita karena saya kalau enggak ibadah dulu terus tidur itu enggak enak. Enggak perasaan itu rasanya enggak enak. Tapi kalau sudah ibadah apalagi bersama-sama itu aduh bahagia sekali. Mau tidur itu tinggal doa untuk tidur saja. Jadi kalau Tuhan katakan kalau ada 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya saat kita berkumpul seperti sekarang ini. 2 atau 3 aja Tuhan ada di tengah-tengahnya, apalagi begini banyak. Sayang masih banyak yang kosong ya. Semua jemaat yang selalu saya berdoa, saya selalu katakan bukan jemaat. Keluarga besarku di GBI Tanah Merah. Mulai dari batita, balita, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, opung-opung Tuhan. Berkati mereka, yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang susah kau hiburkan, yang butuh dalam keekonomiannya dan keuangannya Tuhan cukupkan mereka. Terus saya doa, kalian pun juga begitu. Saling berdoa, Tuhan hadir. Supaya ini kursi-kursi ini nanti dipenuhi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia tertabur saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, sekali aku berfirman, aku melakukan kehendakku jadi. Amin. Mengapa tidak jadi? Padahal Tuhan sudah janji, sekali aku berfirman, aku melakukan kehendakku jadi. Karena tidak kita tangkap. Tidak menyatu dalam kehidupan kita. Dalam hati nurani kita. Makanya tidak terjadi. Firman Tuhan yang sudah tertabur itu tidak terjadi dalam hidup umat Tuhan. Di sana sini terjadi seperti itu.
yang lama-lama akhirnya karena kecewa sama manusia, kecewa karena keadaan, menolak Tuhan. Ini banyak. Tuhan padahal udah ingatkan, jangan engkau kecewa sehingga menolak aku. Karena apa? Banyak orang kecewa menolak Tuhan. Oh, gagal dalam usahanya, gagal di dalam pacarannya. Akhirnya menolak Tuhan. Ah, mending aku tidak sama ini aja lah, biar aku tempat lain aja. Akhirnya menolak Tuhan. Jangan. Tuhan ingatkan, sekali aku berfirman, aku melakukan kehendakku jadi. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan akan melakukan kehendaknya jadi bagi saudara dan saya, bagi keluarga besarku GBI Tanah Merah. Apapun masalahmu, ingat, Tuhan itu punya gelar sampai berapa ini, ada 4 ya. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Loh, itu semua kalau kita renungkan, kita hayati. Penasehat yang ajaib. Penasehat dari, kalau manusia menasehati aja ada manfaatnya. Apalagi kalau Tuhan. Lah Tuhan menasehati kita melalui apa? Nih. Dan melalui pengurapan Roh Kudus. Kita akan mengerti. Akan masuk. Menyatu dalam sanubari kita. Suara Tuhan ini. Saya selalu tekankan untuk orang yang di rumah juga. Ayo, lebih banyak waktumu jangan lihat ini. HP terus. Karena iblis sekarang banyak peralat HP ini. Tontonan-tontonan yang di HP ini. Membuat engkau jauh dari Tuhan. Membuat firman Tuhan yang sudah kau dengar itu kau lupakan. Banyak, apalagi anak-anak muda. Sini gak ada, mungkin sana sini banyak. Sini saya lihat ya, anak-anak mudanya ada kerinduan untuk menerima firman, untuk menerima nasihat dari penasehat yang ajaib ya, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, kita diingatkan di Kolose 3, kalau gak salah ayat 17 dan 23, coba ditayangkan, bener gak? Apa saja yang kau lakukan atau kau perbuatlah dan lakukanlah itu untuk Tuhan. Benar ya? Benar. Coba dibacakan Pak Jabat lagi, tolong. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23 Pak. Itu ayat berapa? Yang 23. 2 kali ini ditekankan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ingat saudaraku. Jadi apapun yang kau kerjakan yang baik. Apapun yang kau berikan kepada manusia itu bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Harus tujukan, makanya perlunya hati pikiran kita tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan untuk manusia. Mengerjakan yang baik. Itu karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak akan tergoda dengan bujukan iblis untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, otomatis saat kita melakukan yang baik, hati kita bersih dan kita kokoh. Jiwa kita, hati kita kokoh untuk menolak segala tawaran iblis. Perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan iblis itu baca aja Galatia 5 ayat 19. Ini daging ini. Tuhan katakan roh penurut tapi daging lemah. Roh kita dengan Roh Kudus itu penurut. Maka dengan kita
mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan pada hari ini. Diingatkan buat kita semua bahwa Tuhan ada penolong satu-satunya. Dalam menjalani kehidupan di tahun 2025 ini. Kita tidak perlu khawatir. Jangan kau khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Tuh. Apa lagi? Iya, tidak usah kita khawatir apa yang mau kita mau minum, makan, pakai. Mungkin kamu apa ya makan besok, apa yang mau kami makan. Andalkan Tuhan. Tuhan itu Allah yang perkasa. Dia berkuasa, berdaulat, memberikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kalau dia mau, iblis diizinkan untuk mengambil yang sudah ada menjadi tidak ada. Bisa loh. Mengapa ada dikatakan di 1 Korintus 13 itu? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Manakala engkau dicobai yaitu iblis. Maka dia itu Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kau akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Jadi kalau engkau mengalami kayak ada kesulitan, jangan terus kecewa. Terus datang kepada Tuhan. Datang kepada penasehat yang ajaib itu. Amin. Melalui kuasa Roh Kudus engkau akan diurapi. Yang penting kita harus punya kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kasihlah apa? Sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung apa? Segenap kitab Taurat dan segenap kitab para nabi. Kalau nggak salah gitu ya dikatakan. Jadi saudaraku, ayo kita bangga loh punya penasihat yang ajaib. Punya Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Loh Bapak yang kekal. Kalau Bapak kita sih, kita satu saat dipisahkan seperti opung ini. Dipisahkan. 52,5 tahun gitu loh. Gak terfikir bakalan dipisahkan dengan seketika itu. Sakit. Tapi kita punya Bapa yang kekal. Dia tidak pernah memisahkan kita. Yang memisahkan kita ya kita sendiri kalau sampai terpisah dari Bapa yang kekal. Karena dia tidak pernah berjanji aku akan pisahkan kamu, enggak. Kita sendiri yang memberontak. Tidak mau menyatu dengan Bapa yang kekal. Dia Bapa yang kekal loh. Sampai kapanpun, sampai masa tuamu. Masa mudamu sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kita digendong loh saudaraku. Kita bayangkan kita masih kecil karena anak digendong sama Tuhan loh. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus gimana? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Udah digendong, dipikul. Diselamatkan lagi. Lengkap sudah Bapa yang kekal itu. Kesetiaannya. Dan kalau kita sudah tahu itu kuncinya. Untuk penolong satu-satunya itu terus ada dalam hidup kita. Ayo. Saya akan bukakan di kitab ini di Ibrani 13. Di Ibrani 13 tadi dikatakan Tuhan adalah penolongku. Ya, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah dapat dilakukan manusia terhadap aku.
Itu harus kita pegang teguh. Jadi kita enggak khawatir, enggak cemas. Kalau kayak datang khawatir, ayo terus berdoa, pakai kuasa. Kayak kemarin dulu, saya diintimidasi dengan kesedihan begitu. Tahu-tahu saya bisa menggigil, padahal enggak kedinginan. Bukan AC-nya terlalu dingin. Tapi saya bisa sampai gemeter, gemelutuk gigi saya. Terus anak-anak saya ajak menyembah, ayo menyembah. Saya menyembah, di situ saya rasakan iblis itu menyerang. Saya lawan dalam Yesus. Tuhan, di atas pujian penyembahan orang percaya Engkau bertahta. Saya menyembah. Saya rasakan kehangatan mulai datang. Langsung tubuh saya yang menggigil itu sampai seringkali belakangan ini main gitu. Bisa sampai urat-uratnya, otot-ototnya itu gemeretek gitu. Tapi saat saya menyembah, disitulah aliran yang hangat, saya rasakan itu pengurapan dari Roh Kudus itu mengalir. Membuat saya tidak kedinginan lagi, tidak gemeletuk lagi gigi saya. Sampai kami selesai menyembah. Saudaraku, iblis itu dengan segala cara mau menyakiti, mau menjatuhkan kita. Tapi kalau kita terus ingat bahwa penolong kita satu-satunya itu Tuhan Yesus. Kalau kita melekat kepadanya. Maka dikatakan di sini, sebab itu marilah kita oleh Dia, ya, oleh Tuhan Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah. Mempersembahkan apa? Korban syukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi dalam ucapan kita selalu ada ucapan untuk memuliakan Tuhan. Disitulah kita bisa dikatakan mengucap syukur. Iblis itu gak suka dengar kalau kita mengucap syukur pada Tuhan. Dia selalu menghalang-halangi. Tetapi kalau terus kita, Tuhan aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan. Dan ayat yang saya terima pada waktu saya tumor otak dan disembuhkan Tuhan itu. Pertama saya buka Alkitab waktu saya minta peneguhan. Tuhan kau sanggup menyembuhkan dan berdaulat menyembuhkan tumor otakku ini. Apa yang terjadi? Aku buka, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita sudah tahu Dia adalah penolong kita satu-satunya, ayo berpegang pada prinsip, harus mempunyai prinsip. Kalau aku hidup, hidupku untuk Kristus. Kalau aku mati, mati adalah keuntungan. Amin. Jangan mati tapi masuk ke neraka awal. Karena hanya 2 jalan loh. Jalan kebinasaan yaitu langsung disiksa. Yang setengah-setengah. Tuhan kan katakan di Wahyu 3 ya. Jikalau engkau tidak dingin atau tidak panas, suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Jadi tahun 2025 ini ayo kita semangat di dalam berserah kepada penolong yang ajaib. Yang satu-satunya. Dengan apa tadi dikatakan? Mempersembahkan korban syukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan janganlah kamu berbuat baik. Jangan lupa dikatakan. Janganlah, ini mata saya udah mulai ini ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jadi yang tadi pertama mengucap syukur. Kedua berbuat baik. Dan memberi bantuan. Ini. Memberi bantuan pada siapa aja. Tuhan lihat kok. Kita ingat itu perempuan seorang janda miskin itu. Dia memberikan persembahannya dari kekurangannya. Tapi orang kaya itu dari kelebihannya. Tuhan sangat menghargai persembahan janda yang miskin itu. Yang artinya dikatakan seberapapun yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, ayo kita selalu berbuat baik. Baik melalui ucapan, melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, bahkan
Di sini ayat 18 dikatakan, berdoalah buat kami, kata Paulus. Berdoalah buat kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Paulus menyadari bahwa hati nuraninya baik. Sehingga dia minta terus didoakan karena biar bagaimanapun dia adalah manusia juga. Jadi dia minta didoakan saudara. Berdoalah terus untuk kami. Jadi kami juga hamba-hamba Tuhan ini manusia sama dengan saudara. Ya, yang tidak sempurna, hanya Bapa yang sempurna. Perlu didoakan. Paulus aja minta didoakan kok. Ya kami juga begitu. Ya kita setia, rajin mendoakan hamba-hamba Tuhan. Baik yang di gereja kita, di keluarga Allah, GB Tanah Merah, maupun hamba-hamba Tuhan yang lain, kita harus doakan. Kalau kita perlu bantu, bantu. Apalagi dia kehidupannya hanya melayani. Kalau kita digerakkan bantu-bantu. Ya. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, kata Paulus, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Jadi ini Paulus minta terus didoakan. Begitu juga kami, saya apalagi ya, yang dalam kondisi seperti ini, saya butuh doa dari keluargaku, GB Tanah Merah, amin. Loh, doa kalian itu didengar Tuhan loh, sangat berarti untuk saya. Saya percaya, doa yang tidak didengar orang lain, tapi dalam kondisi kamu sendiri berdoa. Baik untuk kami, untuk saya, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk keluarga. Ayo, biasakan mendoakan orang lain. Rajin-rajinlah. Karena doamu itu tidak akan sia-sia, amin. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau engkau sudah dibenarkan, seperti yang dikata Pak Jawat kemarin di doa puasa. Dan itu saya diingatkan terakhir khotbah Pak Gembala. Tidak semua orang baik itu benar. Tapi orang yang benar pasti dia baik buahnya. Itu Pak Gembala katakan loh, tidak semua orang yang baik masuk surga. Tapi orang benar pasti masuk surga. Karena Yesus penasihat yang ajaib itu katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapapun tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena Bapa dan aku adalah satu, kata Yesus. Jadi kalau tidak melalui Yesus, jangan harapkan untuk bisa bersama dengan Bapa. Jadi yang terakhir saudaraku, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan, kalau Tuhan memulihkan Sion, akan seperti apa? Mimpi. Yang ditabur dengan air mata akan dituai dengan sorak-sorai. Indah kan? Itu. Kalau Tuhan memulihkan engkau, seperti mimpi loh. Iya ya. Aku tadinya gak punya apa-apa. Tadinya aku sangat susah. Ini sekarang kok hidupku kayak gampang gitu. Berkat itu kayaknya gampang mengalir. Ayo perbaiki dulu hidup kita. Kita undang Roh Kudus dengan buah-buah rohnya. Saya selalu harus ingatkan buat saudara. Apa itu buah Roh Kudus? Kasih. Harus apal ya, harus apal. Keluargaku di GB Tanah Merah harus apal itu buah Roh Kudus. Karena itulah yang menjadi bekal buat kamu, buat kita. Yaitu buah-buah dari Roh Kudus, oleh pengurapan Roh Kudus itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini harus kita miliki. Apalagi Tuhan Yesus sudah dekat datang. Kita enggak boleh lagi hanya 50%.
hanya 50-50, hanya setengah aja. Harus kita itu sudah mendekati 100%. Harus mendekati kita itu, kita lagi mau disempurnakan. Kita tidak bisa lagi di bawah 50%. Harus di atas 60%. Buah-buah Roh Kudus itu nampak dalam hidupmu. Jangan katakan kok aku sudah penuh Roh Kudus, sudah bisa berbahasa roh. Hati-hati, iblis bisa tunggangin bahasa rohmu. Yang terutama harus nampak ada buah roh dalam kehidupanmu. Maka bahasa roh itu dikatakan di 1 Korintus 14 itu, bahasa roh itu gunanya apa? Berbahasa rahasia dengan Allah. Jadi kalau saya menyembah Tuhan, digerakkan untuk berbahasa roh, Tuhan yang tahu apa yang saya ucapkan. Kalau ada orang yang lagi kesulitan, tidak tahu mau bilang apa sama Tuhan, digerakkan bahasa roh, lakukan. Karena bahasa roh itu gunanya berbahasa rahasia dengan Allah. Dan bahasa roh itu gunanya untuk membangun diri sendiri. Itu jelas. Bagaimana kita membangun orang lain kalau diri sendiri belum terbangun? Itu aja kuncinya. Jadi untuk kita bisa membangun orang lain, diri kita harus terbangun. Maka kita harus minta itu buah-buah Roh Kudus, karunia yang pertama adalah mendengar dan percaya. Roma 10 ayat 17. Ya. Iman. Mendengar percaya, bangkit iman. Karena iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Yang kedua, bertobat dan harus nampak buahnya. Matius 3 katakan, kapak sudah siap di akar pohon, pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang masuk dalam api. Ketiga, baru terima baptisan. Tapi di gerejaku baptisnya baptis percik. Cari di Alkitab kalau ada baptis percik, enggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu dicari kalau ada baptis percik. Baptis itu artinya, baptiso itu artinya selamkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Setelah kita bertobat, apa artinya bertobat? Meninggalkan kehidupan lama, kebiasaan lama. Apa yang biasa kita berhalakan itu, kita harus tinggalkan. Itu namanya bertobat. Dan harus nampak buahnya. Pohon sudah siap di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang masuk dalam api. Maka kita terus minta penolong yang ajaib itu. Penolong satu-satunya itu. Hadir dalam hidupmu. Menguasai hidupmu. Saudaraku, itu baru ketiga. Baptis air. Waktu Tuhan Yesus dia kan Allah. Tapi waktu turun jadi manusia, dia memberi diri dibaptis. Dia bilang sama Yohanes, Yohanes baptislah aku. Aduh Tuhan, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Patutnya akulah yang harus kau baptis. Apa jawab Tuhan Yesus? Sudah sepatutnya lah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu adalah penggenapan kehendak Allah. Bukan peraturan gereja. Penggenapan seluruh kehendak Allah. Jangan menambah dan mengurangi isi dari kitab suci. Kalau menambah atau mengurangi arti daripada kitab suci, nubuatan-nubuatan di kitab suci itu akan ditambahkan malapetaka kepadanya. Itu ada ayatnya kok. Jadi kita harus sesuai dengan firman. Harus sesuai dengan firman. Setelah kita dibaptis selam, dibaptis air, yang keempat, tingkatan iman yang keempat, dibaptis Roh Kudus. Ingat waktu Tuhan Yesus keluar dari air, langsung apa yang terlihat? Langit terbuka. Dan ada nampak apa? Burung merpati, itu gambaran daripada Roh Kudus. Dan terdengarlah suara di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau saudara saya keluarga besar GBI Tanah Merah melakukan apa yang teladan yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Suara dari sorga akan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Engkau anak-anak muda, ya mungkin di sini coba angkat tangan yang belum menerima baptis Islam. Coba angkat tangan. Ayo. Tinggi dong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Puji Tuhan. Cuman 2. Masa sih?
Cuma 2 ya? Masa? Ayo. Jangan takut karena ini firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan malah kita yang akhirnya itu yang dikatakan setengah-setengah. Tidak dingin atau tidak panas. Ini semua ada ayatnya kok. Kita tidak mengada-ada. Ya. Kita menyatakan apa yang tertulis di firman Tuhan ini. Firman Tuhan kita semua gereja sama. Gereja Tuhan Alkitabnya sama. Tidak ada yang beda. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab ini, ya perlu dipertanyakan. Loh, saya dulu begitu. Kami adalah majelis HKBP puluhan tahun. Kami lahir baru di Makassar. Waktu itu ketahuan sama gembala kami. Gembala kami datang ke rumah. Bapak ibu saya dengar udah dibaptis. Tapi saya udah siapkan ayatnya. Iya Pak, memang. Maksudnya, ya kalau di gereja kita kan tidak boleh. Tidak boleh melakukan baptis Islam. Harus dipercik. Ya saya udah dipercik waktu kecil. Tapi saya cari-cari ayatnya kok gak ada Pak. Nah ini ayat yang aku dapatkan ini Pak, tolong. Bertobatlah, berilah dirimu masing-masing dibaptis untuk pengampunan dosamu. Itu gimana Pak? Jadi kita kan harus bertobat dulu, berarti harus dewasa dong. Seperti yang dicontohkan Yesus kan dewasa. Dia setelah dewasa, sebagai manusia dia minta dibaptis. Karena itu menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi apa salah kalau yang saya lakukan Pak? Ya kalau sodorin Alkitab, Alkitabnya kan tidak salah Ibu. Ya harus saya buka dulu ini saya. Supaya saya benarkan Ibu. Selama saya masih pakai jubah saya di gereja yang saya melayani, saya tetap katakan Ibu salah karena tidak sesuai dengan peraturan gereja. Pak, yang kami lakukan itu melanggar peraturan gereja enggak? Itu tertulis loh Pak. Ya enggak melanggar. Tapi memang itu peraturan gereja kita kan bukan begitu. Loh, kita lebih berani melanggar aturan firman atau aturan gereja yang dibuat manusia. Gembalanya hanya katakan, saya katakan, kalau memang itu peraturan yang membuat kami harus keluar Pak, enggak apa-apa. Jawabnya apa? Tolong Bapak Ibu selama masih di Makassar jangan sampai keluar dari gereja. Nanti kalau pindah tugas, baru silahkan kalau mau pindah dari gereja kami. Oh iya Pak, makasih. Kenapa Pak, enggak sekarang aja? Terlalu sakit buat saya. Kalian banyak memberikan teladan. Kalian banyak memberikan panutan. Dari sikap, karena kami pada waktu itu ada seorang pegawai PLN yang Marga Simanjuntak. Dia orang persekutuan tapi dia di gereja yang sama. Dia nginjilin kami mengenai baptisan dan mengenai perpuluhan. Sejak itulah kami akhirnya memberikan itu. Dan ada seluruh jemaat ada yang seperti itu. Jadi begitu kami mau silakan Pak kalau kami disuruh keluar enggak apa-apa. Jangan. Kalian menjadi berkat buat saya. Mendukung saya. Tolong kalau mau keluar dari gereja, nanti kalau udah pindah dari Makassar. Itulah kejadiannya. Tahun 91 kami keluar dari Makassar pindah ke Jakarta. Tahun 91 lah kami masuk di GBI. Sampai sekarang. Jadi saudaraku, ini kebenaran firman yang tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Ya, saya bukan ahli Alkitab, tapi saya mau taat. Saya mau taat menjadi pelaku firman. Jadi dengan penolong kita yang ajaib, penasehat yang ajaib ini, yang selalu kita undang hadir dalam hidup kita. Kita ada dalam gendongannya, dikatakan tadi kan.
Ayo, rasakan kau seperti anak-anak yang digendong Tuhan. Aku seringkali kadang-kadang untuk supaya dekat sama Tuhan itu kubayangkan aku itu seperti anak-anak yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan indah, kita rasa ada damai sekali. Jadi makanya dikatakan saya selalu tekankan itu 1 Tesalonika 5 ayat 13 sampai 18 itu. 1 Tesalonika 5 bukan ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Dan terutama dikatakan juga itu ayat 19, jangan padamkan roh. Terus setelah engkau dibaptis air, minta dibaptis Roh Kudus dan tampakkanlah minta buah-buah Roh Kudus dari Tuhan. Supaya kita bisa memerangi buah kedagingan itu yang di Galatia 5 ayat 19 itu. Kita harus punya buah roh, Galatia 5 ayat 22 itu. Disitulah senjata kita. Senjata kita akan diperlengkapi. Karena dikatakan firman Tuhan, diingatkan. Peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Roh-roh kegelapan. Itu harus kita perangi. Maka kita harus diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Dan diperlengkapi dengan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran tadi. Setelah engkau selalu setia mendengar dan mempelajari firman Tuhan itu, engkau akan nampak dari buahnya. Buah yang engkau mengikuti kehendak Tuhan. Buah yang engkau katakan, aku percaya pada Yesus, aku mau senantiasa dalam gendongannya. Akan terjadi saudaraku. Ya, jadi itulah yang bisa saya berikan ya saudaraku, dengan kita minta Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Di sini dikatakan yang terakhir, pertobatan yang sungguh-sungguh dari kita umat Tuhan akan mendatangkan pembaharuan dalam kehidupan rohani kita. Dia yang akan datang bagaikan hujan, berbicara air ya. Hujan ini berbicara air. Yang membawa berkat rohani, yaitu tercurahnya Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Maka dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus, di 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang membuat kita semakin teguh penuh dengan semangat. Mari kita terima lagi akan janji-janjinya. Amin. Kita terima janji-janjinya. Asalkan kita sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan penolong kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan melangkah di tahun 2025 ini dengan disebut lebih daripada pemenang. Amin. Karena 1 Tesalonika 5 tadi dikatakan ayat 19, jangan padamkan roh. Saat kita terus undang Roh Kudus membakar roh kita, disitulah ada mengalir kuasa. Kuasa itu diberikan, dikatakan di Markus 16 itu tidak dikatakan untuk pendeta loh. Tanda-tanda ini ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai kamu yang percaya kepadaku, kata Yesus. Dia akan mengusir setan-setan demi namaku. Dia akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Masih banyak lagi itu tanda-tanda orang percaya. Amin. Ayo semangat kita. Andalkan Tuhan. Sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Nanti kita akan bertanggungjawabkan apa yang sudah kita dengar. Ya, firman kebenaran yang sudah kita dengar, sudahkah kita lakukan? Sudahkah berbuah-buah di dalam kehidupan kita? Buah-buah kebenaran itu sudah ada dalam hidup kita. Nanti kita akan bertanggungjawabkan di dalam pengadilan Kristus. Jadi saudaraku, selagi kita masih Tuhan kasih hidup, mari kita perbaiki hidup kita. Dan biarlah kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti merestorasi kami. Memperlengkapi kami. Memperlengkapi jemaat-Mu Tuhan. Keluarga besar kami GBI Tanah Merah. Sehingga oh Tuhan Yesus,
semua keluarga besar kami, dari batita, balita, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, opung-opung semuanya, hamba-hambamu, semua diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Diperlengkapi untuk kami siap menjadi saksimu. Sehingga dimanapun jemaatmu berada, keluarga besar kami ini, di situ kami semua akan menjadi garam dan terang. Di mana kaki kami berpijak, di situ kami menjadi berkat dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan berdoa untuk yang berulang tahun dan yang sakit, kami akan doakan. Kuasamu menyertai hambamu, menyertai kami hamba-hambamu. Dengan tanda-tanda percaya kepadamu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.